penonton pada penasaran ya. Imam Mahdi versi Syiah tuh ada nggak Pak Ustaz? Oh iya. Ada Imam Mahdi versi Syiah. Mereka menyebutnya Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Orang Syiah mereka meyakini pula ada tahapan-tahapan menuju kebangkitan Syiah. Kebangkitan Syiah akan terjadi menguasai dunia, kata Al-Mahdi Al-Muntazar akan keluar di akhir zaman. Mereka menyebutkan akan keluar dari Samara. Samara itu Irak. Ya, kalau kita Imam Mahdinya dari Madinah, mereka dari Irak. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Kari, Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia. Belum melakukan penelitian sendiri dan kemudian belum membuat buku. Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Nah, versi beliau. Lika-liku akhir zaman kembali lagi guys. Ini adalah part kedua dengan Ustadz Rahmat Baikeni. Kalau lo belum nonton part satunya, tonton dulu ya, biar ngerti jalan cerita di part kedua. Terus tonton juga video lain dari Lika-liku akhir zaman yang selalu tayang tiap hari Sabtu. Ada bersama Ustadz Felix Xiao dan juga Ustadz Muhammad Faizar. Kira-kira nih, untuk narasumber selanjutnya, undang siapa? Boleh banget komen di bawah. Nah sekarang tuh pertanyaannya, mungkin ini banyak juga yang nanya nih para penonton ya. Posisi negara-negara Arab itu sekarang gimana Pak Ustadz? Iya. Sejak kehancuran Turki Utsmani, umat Islam dipecah-pecah seperti kue lapis. Mesir dikuasai oleh Inggris, Afrika Prancis. Kemudian Palestina Jordan Inggris, Suriah Libanon Prancis, Pakistan Inggris, Irak Inggris, Malaysia Inggris, Indonesia Belanda. Nah, bangsa Arab kemudian merdeka, berdiri. Siapa yang membidadinya? Lawrence of Arabia. Edward Thomas Lawrence. Orang menyebutnya Lawrence of Arabia. Dia hafal hadis, hafal Quran, hafal hadis. Persis seperti Sunan Kudus di Indonesia. Posisinya begitu. Nah, Lawrence of Arabia, utusan dari negara sekutu di bawah pimpinan Inggris inilah yang membidani lahirnya negara-negara Arab, termasuk Saudi Arabia. Jadi negara-negara Arab ini dibentuk oleh Inggris. Inggris siapa yang mendirikannya? Orang-orang Yahudi Kabalah, termasuk pendiri Amerika, Prancis, Inggris, itu mereka juga. Artinya kemerdekaan bangsa Arab ini adalah buah dari hadiah dari Barat terhadap umat Islam. Jadi kemungkinan mereka ada dalam, mau tidak mau ada dalam kendali negara Inggris, Amerika, Prancis yang ada. Nah, maka tidak mungkin mereka membela Palestina terang-terangan. Tidak mungkin. Karena yang membantai Palestina adalah orang-orang yang membuat negara, mendirikan negara yang memerdekakan mereka dari Turki Utsmani. Nah, maka orang-orang negara Arab tidak bisa berbuat apa-apa. Maka apa yang terjadi? Ini sesuatu yang sangat miris. Yang tidak masuk di akal saya. Ini Palestina. Ya, dan di sekeliling Palestina ada 350 juta Muslim Arab kurang lebih hari ini. 350 juta Muslim Arab. Di Palestina hanya ada 15 juta Yahudi. Kok bisa 15 juta Yahudi mengalahkan 350 juta negara-negara Arab? Karena tadi sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme, dipecah dalam unsur yang terkecil. Ormas, orpol, sekte, madhab, makin mudah umat Islam diadu domba. Persis seperti apa yang Rasulullah sabdakan. Yushikul umam ang tada'alaikum kama tada'a akatul aqasatiyah. Aku khawatirkan bangsa-bangsa di dunia akan memangsa kalian, hei bangsa Arab, umat Islam, seperti hidangan di atas meja. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa, dibantai oleh bangsa-bangsa musuh-musuh kami? Bal antum yawma idin kasir, jumlah kalian banyak sekali. Walakin aku menggusahkan kegusai saya. Tapi kalian seperti buih di lautan, jumlah banyak tidak punya kekuatan. Atau seperti pasir di tepi pantai diambil, banyak jumlahnya terbentang, terhampar, tapi ketika diambil dari masa-masa hancur berkeping-keping. Hancur. Nah, tidak ada kekuatan.
Nah itulah yang terjadi pada bangsa Arab hari ini. Mereka tidak bisa berbuat karena secara politik mereka adalah underbow-nya Barat, Inggris dan Amerika. Siapa yang menjadi penolong Yahudi Israel yang membantu umat Islam Palestina? Inggris dan Amerika juga. Tapi secara personal, rakyatnya komitmen. Itu hanya pemimpinnya saja. Ya, secara pribadi mungkin pemimpinnya membantu, iya. Tapi bantuan tidak menghentikan nyawa, dibantainya nyawa. Yang harus dilakukan, hentikan dan selamatkan nyawa Palestina. Itu, ada orang bertanya, Arab sudah membantu kok. Dia bukan bantuan yang kita maksudkan, selamatkan nyawa saudara kita. Rasulullah itu tidak pernah membuat satu hari terdiamkan ketika ada seorang sahabat dibunuh. Ini menarik ya. Boleh saya bahas? Boleh. Nah, begini. Akan terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Hancur. Pemerintahannya musnah. Maka tempat teraman adalah, kenapa? Kembali. Adalah jantung dunia. Ada teori jantung dunia, the heartland of the world. Itu kenapa jantung dunia? Karena menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Siapa yang menguasai? Dia menguasai dunia. Yahudi ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to keep one government in the world. Mereka ingin mengambil alih di dunia, menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia, the New World Order. Di mana central government mereka, pusat pemerintahan mereka? Ya, karena jantung dunia. 12 provinsi, 11 sudah mereka kuasai, West Bank. Yang belum mereka kuasai, jalur Gaza. Itu yang terakhir. Nah, ketika dikuasai, maka dunia akan ada dalam genggaman Yahudi. Maka nyaris hari ini tidak ada satu bidang pun dalam kita yang tidak dikuasai oleh Yahudi. Jika ingin menyelesaikan masalah dunia, selesaikan Palestina. Dimulai dari Palestina. Sebagaimana Yahudi membuat konspirasi dunia, dimulai dari Palestina. Maka inilah alasan kenapa harus untuk menyelesaikan masalah dunia, selesaikan. Maka Imam Mahdi lah yang bisa melakukan itu, maka dunia aman sesudah itu masalahnya. Dimulai dari Mekah Madinah akan aman kembali. Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan 3 pasukan terbaik dunia dari Syam, Suriah, dari Khorasan, Afghanistan, dan dari Indonesia, Asia Tenggara, dipimpin Indonesia, Malaysia, melakukan ibadah haji bersama Nabi Isa. Saat itu Mekah Madinah sudah ada dalam perbaikan. Ibadah haji, Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, punya 3 anak laki-laki. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah meninggal, diganti oleh khalifah yang terakhir, Al-Qahtani. Ketika Al-Qahtani memimpin, Nabi Isa wafat. Jasadnya dimakamkan di Raudhah. Maka berjejer makam kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihissalam. Saya sudah bertanya pada syekh yang berjaga. Ya, hadal qabr mazara khalian, masa dufina huna. Kuburan ini masih kosong. Siapa yang akan dimakamkan di sini? Biiznillah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam akan dimakamkan di sini. Nah, pada saat itulah umat Islam makmur terakhir di bawah kepemimpinan Al-Qahtani. Di masa Al-Qahtani ini, kata Rasul nggak panjang mesti. Paling tidak 1 tahun saja. Setelah dia memimpin, dunia akan kehilangan orang beriman. Walaupun orang imannya sebesar biji sawi, dicabut nyawanya. Habis orang beriman, maka yang tersisa makhluk yang terburuk di muka bumi. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Jadi makhluk yang buruk. Saking buruknya lebih hina dari binatang. Rasulullah SAW menyatakan, Laulal bahaim lama yumtir. Andai tidak ada binatang ternak yang membutuhkan air minum, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Jadi kalau di fase itu, di mana manusia yang terburuk, makhluk terburuk yang menghuninya, ada hujan, berarti itu tanda Allah cinta sama binatangnya, bukan sama manusianya. Nah, menariknya sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaysa fiyal muslimun, apakah tidak ada orang Islam saat itu? Oh, banyak orang Islam, tapi tidak punya iman, walaupun sebesar biji sawi. Jangankan hati, tenggorokan pun tidak tersentuh oleh iman mereka. Iman mereka hanya di casing saja. Di mana iman mereka ya Rasulullah? Faina imanum. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunia. Mereka menjual imannya dengan dunia. Demi pangkat, di pundak, demi jabatan, dan demi triliunan. Mereka menjual agama mereka. Itulah mereka. Mereka lah yang menyaksikan kiamat terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, itu yang terjadi. Ngomong-ngomong soal kiamat nih Pak Ustadz ya. Kan tanda-tanda kiamat itu kan banyak ya. Salah satunya itu matahari terbit dari barat ya. Betul. Ada pandangan menarik yang pernah saya lihat gitu ya. Pandangan dari Syekh Imran Hussein bilang kalau yang menurut dia ya, matahari terbit dari barat itu bukan mataharinya,
tapi peradaban itu yang terbit dari barat, bukan dari timur lagi gitu. Nah kalau menurut Pak Ustadz gimana tuh Iya. pandangannya? Itu benar juga. Jadi sekali lagi, ada banyak persepsi ya terkait dengan matahari terbit dari barat. Dia bisa berarti konotatif ataupun denotatif. Kedua-duanya berdasarkan hadis. Jadi memahami dari sudut pandang, berangkat dari hadis yang berbeda. Kalau saya lebih memilih memang begitu, matahari betul-betul terbit dari barat, itu terjadi. Ya, boleh saya bahas perpanjang? Baik. Di dalam Sahih Muslim Sahih An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "Sayati alaikum lailun, tuluha kasalasati layalin." Akan datang pada kalian satu malam yang panjangnya 3 kali 24 jam, 3 hari berturut-turut. Jadi nanti akan gelap 3 malam. Nah, maka manusia gundah gulana. Ya, banyak gempa, bumi mengeluarkan isi perutnya, gunung-gunung meletus. Nah, ternyata ini sesuai dengan analisa ilmiah dari ilmuwan NASA. Ada seorang ilmuwan NASA yang bernama Dr. Dmitry Bolikov. Dia ahli fisika, ahli matematika juga. Dia awak NASA yang terbaik. Dia menemukan sebuah kesimpulan, aksioma bahwa bumi ini akan mengalami 3 kali 24 jam gelap. Maka dia buat sebuah esai, tulisannya berjudul In the future, the world will be in the darkness all out in 3 days without sun. Di masa yang akan datang, bumi akan mengalami kegelapan 3 hari berturut-turut tanpa matahari. 1 hari. Nah, dia mencari referensi, ada nggak agama yang bercerita tentang itu? Referensi agama. Di Rusia, dia bertemu dengan seorang ulama ahli hadis. Disampaikan hadis yang tadi. 3 hari berturut-turut, maka kemudian, kenapa terjadi malam 3 hari berturut-turut? Ini polar shift. Diakibatkan oleh adanya benda langit yang ukurannya besar. Ilmuwan NASA menyebutnya Nibiru. Benda ini mengarah ke bumi. Makin lama makin dekat. Nah, karena bendanya lebih besar ukurannya daripada bumi, bumi kecil, maka bumi tertarik oleh ini. Tapi karena bumi terikat dengan revolusi dengan matahari, tata surya kita, dia tidak tertarik, tapi bergeser dia begini. Nah, terjadilah perpindahan kutub, pergeseran kutub, polar shift. Utara bergeser, selatan bergeser. Inilah yang terjadi perubahan iklim, sehingga Arab sekarang dingin, bersalju, turun salju, hijau, berpadang rumput karena bergeser. Yang dingin berubah menjadi panas nanti. Dan ini pernah terjadi antara Rusia dan Amerika. Begini. Nah, ketika oleng begini, utara bergeser. Nah, dia pun oleng begini. Barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Jadi yang berubah bukan mataharinya, buminya. Karena proses gravitasi Nibiru ini. Dia tidak nabrak bumi, tapi dia hanya melintas saja. Mengarah ke matahari. Lebih dekat ke bumi, ketika jarak terdekat ke bumi, nah bumi makin kuat bergetar. Kalau orang tarik tambang begini. Kalau orang tarik tambang sama-sama kuat, mereka kan wajahnya tidak bersedia begini, tapi mengkerut. Begitulah bumi. Bumi mengkerut maka banyak terjadi gempa, gelombang dan gunung-gunung meletus. Jerawatnya pada pecah, gunung-gunung meletus. Demi mempertahankan posisi agar tidak tertarik ke sini. Di jarak paling terdekat, itulah bumi akan tersedot magnetnya oleh benda langit. Rasulullah bersabda, "Suma'udtum ila ma bada'tum, suma'udtum ila ma bada'tum." Kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi, hilang teknologi dari mereka. Tersedot magnetnya oleh itu peristiwa induksi magnetik. Benda langit ini pergi menghadap ke matahari, dekat ke matahari, bukan menghadap ke matahari, lebih dekat ke matahari. Bumi kembali, ya, utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan tempat semula. Tapi barat posisinya masih di timur. Timur masih di barat. Maka ketika matahari terbit, di mana terlihatnya? Di barat. Fadhalika hin, fadhalika hin. Itulah hin. Ada kalimat dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah dan ayat yang lain, hatta hin, ilahin sampai dengan hin. Hin diterjemahkan sampai waktu ditentukan. Rasul menyebutkan hin adalah sebutan bagi terbitnya matahari dari barat. Saat itulah, jadi bumi yang berubah. Tapi nanti posisi bumi kembali lagi seperti semula. Karena bumi pun berrotasi kan terhadap porosnya. Barat kembali ke barat, timur kembali ke timur. Gak bisa bayangin sih Pak Ustadz ya, betapa kacaunya mungkin pada saat itu. Luar biasa. Banyak manusia yang mati. Rasul menyebutkan secara logika ilmiah, banyak manusia yang mati. Mengerikan banget ya kalau misalnya gunung meletus aja satu udah serem banget, apalagi gabungan semuanya ya. Betul. Kacau. Dan ada hal yang menarik tentang pegunungan. Kan ada 2 deretan pegunungan, Kaukasus dan Mediterania. Itu pegunungan deret pegunungan berapi. Ujung keduanya ada di Indonesia. Maksudnya gimana Ustaz? Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerima Islam sebagai agamanya, yang belum pernah mendapatkan kesempatan memimpin kebangkitan Islam di muka bumi, Asia Tenggara.
Afrika, Arab sudah di zaman Rasulullah. Afrika sudah zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Muhammad Al-Fatih, Eropa sudah zaman Muhammad Al-Fatih. Yang belum Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara sepakat dipimpin oleh Indonesia. Nah, sementara kehancuran bumi ada pada titik Indonesia. 40% panas bumi ada di Indonesia. Karena ujung pertemuan deretan gunung Merapi, Mediterania dan Kaukasus bertemunya di Indonesia. Kaukasus dan Mediterania bertemunya di Indonesia. Artinya, jika gunung-gunung Merapi Indonesia hancurlah dunia. Maka Indonesia disebabkan kebangkitan Islam terakhir. Sejarah juga mencatat tuh Pak Ustadz bahwa kasus-kasus ledakan gunung terdahsyat di dunia itu di Indonesia. The Lost Atlantis, Krakatau. Kemungkinan di Indonesia juga. Jadi bisa ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Itulah indahnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur peradaban manusia di muka bumi. Luar biasa nih Pak Ustadz terus menyusun puzzle-puzzle itu ya. Masya Allah. Kunci pasal saya nyambung, WTC. Bingung saya bagaimana menyambungkan semua pasal akhir zaman ini. Hancurnya WTC, terjawab semuanya, nyala semuanya. Kenapa harus WTC? Kenapa Mas? WTC adalah simbol ritual human sacrifices untuk meresmikan the New World Order, berdirinya singgasana Dajjal di muka bumi. Tapi itu tidak terbukti kan? Kenapa Masjidil Aqsa tidak hancur? Tadi Dajjal udah Pak Ustadz ya, akhir zaman udah. Nah ini Imam Mahdinya nih tadi mungkin masih belum terlalu banyak ya. Kan banyak juga nih versi yang ngebahas tentang Imam Mahdi Pak Ustadz ya. Mungkin penonton pada penasaran ya. Imam Mahdi versi Syiah tuh ada nggak Pak Ustadz? Oh iya. Ada Imam Mahdi versi Syiah. Mereka menyebutnya Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Bahkan orang-orang Syiah baik di Iran, di Irak, di Libanon bahkan yang pernah beredar itu mereka mengira itu Gaza. Muslim Gaza sudah berkumpul menanti kedatangan Imam Mahdi. Padahal bukan Gaza, itu Libanon. Karena Libanon kan masih Syam juga dengan Palestina. Nah, Libanon ini kan pemimpinnya Syiah, Hasan Nasrullah. Hizbullah, partai politik yang menguasai Libanon itu dia Syiah, dipimpin Hasan Nasrullah. Nah, versi mereka, Imam Mahdi Al-Muntazar ini adalah Muhammad bin Hasan Al-Ashqari. Cicitnya Rasulullah SAW. Ya, anaknya Al-Hasan. Nah, beliau dulu memimpin, kemudian menghilang, muncul lagi memimpin, kemudian hilang sampai hari ini belum muncul lagi. Jadi 2 kali menghilang. Ya, Gharaibul Kubra, dia menghilang. Nah nanti akan datang versinya di akhir zaman sebagai penyelamat dunia, penyelamat mereka. Dialah yang akan memimpin revolusi Syiah menguasai dunia. Makanya kata Rasul ada perang melawan Persia. Maksudnya itu perang melawan Syiah. Bisa jadi merinding nih Ustaz. Ya, perang melawan Syiah. Oh disebutkan juga ada perang melawan Persia di akhir zaman ya. Tadi innakum sataghzuna jaziratum. Ini Sahih Muslim. Hadis nomor 5161 kalau tidak salah. 6151 berapa lah? Saya lupa lagi, maaf ya. Nah, innakum sataghzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa taghzuna al-Fars wa yaftahu Allah. Kalian akan memerangi Persia, Iran dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa taghzuna Rom wa yaftahu Allah. Kalian akan memenangi Romawi dan memenangkannya atas kalian. Summa taghzuna Dajjal wa yaftahu Allah. Kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan memenangkannya. Persia, Iran maksudnya hari ini diperangi karena majusinya yang diperangi. Dan majusi identik dengan Syiah. Maka saat itulah kita paham Nasrani majusi. Gitu. Nah, orang Syiah mereka meyakini pula ada tahapan-tahapan menuju kebangkitan Syiah. Kebangkitan Syiah akan terjadi menguasai dunia, kata Al-Mahdi Al-Muntazar akan keluar di akhir zaman. Mereka menyebutkan akan keluar dari Samara. Samara itu Irak. Ya, kalau kita Imam Mahdinya dari Madinah, mereka dari Irak. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Ashqari. Usianya sudah 1000 tahun lebih. Hampir 1000 tahun. 1000 tahun lebih. Wallahu a'lam bishawab. Itu keyakinan mereka. Nah, beliau akan keluar dari persembunyiannya di akhir zaman dan akan membawa Quran asli versinya. Versi Syiah. Karena versi Syiah, Quran itu berbeda dengan kita. Orang Syiah meyakini Quran itu adalah yang dihimpun oleh Ali bin Abi Thalib, Mushaf Fatimiyah, yang jumlahnya 3 kali lipat dari Quran kita. 17.000 ayat, 90 juz. Nah, Quran ini akan dibawa, lalu Quran ini akan
dibaca oleh Al-Mahdi Al-Muntazor. Ini proses kebangkitannya. Ketika dibaca maka dunia bergetar. Nah, lalu dipukulkan ke makam Ali bin Abi Thalib. Quran tadi diletakkan, maka belahlah makam Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib bangkit lagi. Dari 10 akidah orang Syiah, ada akidah yang ke-7, Raja'ah. Bahasa Hindunya reinkarnasi. Jadi sebelum kiamat bangkit tuh Ahlul Bait. Dimulai dari bangkitnya Ali bin Abi Thalib, lalu Ahlul Bait Hasan, Husain semuanya. Lalu serah terima Quran tadi. Ketika Quran tadi dibaca Ali bin Abi Thalib, maka musuh-musuh mereka bangkit lagi, yaitu kita, kata mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Terjadilah perang, mereka menang. Itulah akhir zaman versi mereka. Dimulai dari munculnya Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi seperti itu ya versi Syiah. Dan luar biasa, menurut mereka, imam-imam mereka termasuk Imam Mahdi itu seperti Tuhan, seperti Allah, dewa, mengetahui tentang apa yang akan terjadi, mengetahui isi surga dan neraka, bisa hidup dan mati sekeinginan mereka. Lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada nabi dan rasul Allah. Aneh kan? Saya dengar ceramah Pak Ustadz juga ya. Oh iya? Katanya ada lagu Dajjal. Itu lagu kayak gimana Pak Ustadz? Lagu Dajjal? Iya, iya. Jadi sebetulnya begini, Dajjal itu bergerak memerintahkan anak buahnya untuk bergerak menguasai dunia melalui 3 ranah. Ritual, simbol, dan arsitektur. Ini memadu. Bagian dari kesempurnaan sistem Dajjal adalah menyatunya pada satu titik, mulai dari berbagai macam ritual, simbol, dan arsitektur. Di antara ranah yang paling mudah adalah menyentuh hati manusia dengan konser, dengan musik. Maka konser-konser musik Illuminati digalakan. Artis yang muncul adalah artis-artis Illuminati. Dibikin tampilan seksi dan luar biasa. Syair-syairnya itu kalau di reverse, dimundurkan, itu adalah syair-syair mereka memuja, menyebut, mengagungkan iblis dan Dajjal. Seperti itu. Ya, salah satunya Aserehe. Oh, yang dulu sempat viral ya? Aserehe. Itu ritual untuk tuan-tuan mereka. Dan kalau di reverse, itu ada kalimat setannya, sataniknya. Pokoknya itu bagaimana mengagungkan. Kami adalah hamba-Mu, Anda adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Nah itu kalau di reverse ya. Kalau majukan syairnya seperti indah gitu. Inilah hebatnya mereka. Dan Allah sudah membahas ini di dalam Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara. Gimana tuh Pak? Beberapa ayat terakhir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian aku beritakan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dia akan turun kepada orang-orang kaum yang banyak berdusta dan berbuat dosa. Yulquna sama, mereka mengarahkan telinga mereka, pendengaran mereka pada arah penyair-penyair pendusta tadi. Wa aksaruhum kazibun. Kebanyakan mereka adalah pendusta. Nah, jadi syair-syair ini sudah dibahas oleh Allah dalam Al-Quran nanti di akhir zaman. Konser musik. Dan menariknya disebutkan, wahum fi kulli wadin yahimun, dan mereka mengembara ke setiap lembah. Apakah mereka berkonser di lembah? Bukan. Stadion itu kan seperti lembah. Yang konser di bawah, yang nonton di atas. Itu lembah. Stadion, konser-konser. Tadi Dajjal udah Pak Ustadz, Imam Mahdi udah. Nah, kita juga meyakini nanti akan ada Yajuj Majuj ya. Iya, betul-betul. Ketika dia datang itu, kerusakan yang dibuat itu sangat luar biasa gitu Pak Ustadz ya. Sebenarnya siapa itu Yajuj Majuj itu? Iya. Kalau bahasa Inggrisnya Gog and Magog. Gog Magog, iya. Baik, salah satu yang harus kita terima dan pahami terkait dengan eskatologi adalah adanya poin-poin yang dia bersifat sedikit konotatif. Sehingga tidak bisa ditafsirkan secara lahir, secara nyata, secara verbal. Maka dia butuh pemahaman yang luas. Nah, ini khusus terlebih kepada 10 tanda besar kiamat. Terbitnya matahari dari barat, ada Imran Hussein. Iya. Begitu pula Yajuj Majuj. Kalau saya Imran Hussein pada dan Amerika kan, dan barat. Saya dan Amerika, Yajuj Majuj. Ada versi lainnya. Oke. Jadi versi lainnya bahwa ini yang menarik adalah yang saya pegang dari Dr. Hamzah bin Dr. Hamdi bin Hamzah, Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad
dari Saudi Arabia. Belum melakukan penelitian sendiri dan kemudian belum membuat buku. Dajjal akan muncul dari Asia. Asia, Bos. Bukan Dajjal. Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia. Versi beliau. Nah, Ya'juj Ma'juj dari sisi lah, mereka manusia biasa seperti kita, tapi mereka kanibal, biadab luar biasa. Nah, mereka lahir dari keturunan anak yang ketiga dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kan punya 5 anak laki-laki. Ada Abir, meninggal sebelum terjadi banjir bah. Kan'an meninggal ketika banjir bah. Maka yang beriman pada Nabi Nuh dan pada Allah, ya maksudnya ada 3. Yafis, Syam, dan Ham. Selesai banjir itu surut tahun 3165 sebelum Masehi, perkiraannya itu, di Bukit Judi, Turki Utara, surut, orang manusia turun. Yang ada di muka bumi yang tersisa mereka turun, termasuk Yafis. Yafis mengembara ke atas, melahirkan Eropa dan Balkan, termasuk Cina, Rusia, Tibet, Uni Soviet. Kemudian Syam turun ke bawah melahirkan Palestina, Jordan, Arab lah. Palestina, Jordan, Suriah, dan Lebanon melahirkan Arab. Ham turun ke bawah melahirkan Mesir dan Afrika. Nah, Yafis punya anak namanya Maghus. Maghus melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj itu dari bahasa Cina. Ya artinya bangsa Asia, Juz bangsa yang berkuda. Asia, Zhou bangsa. Ma pasukan berkuda, Zhou bangsa. Jadi Ya'juj Ma'juj bangsa pasukan berkuda yang berasal dari Asia. Oke. Seperti itu. Itu pendekatan bahasanya. Itu dalam term. Dan ini ditemukan. Nah, menariknya bahwa ketika Zulkarnain sampai ke mereka, Allah bahaskan dalam surat Al-Kahfi, ya, mereka hampir susah ditemui bahasanya. Dan Ya'juj Ma'juj ini terkait dengan Zulkarnain karena Zulkarnain lah dia raja Fir'aun satu-satunya yang masuk Islam, dan dia berganti nama dari Amenhotep menjadi Akhenaton. Itu bahasa Mesir, bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Nah, dia disebut Zulkarnain karena punya 2 tanduk. Kornun itu tanduk, 1 tanduk. Kornain 2 tanduk. Maksudnya apa? Orang stylish raja-raja Mesir, Fir'aun, itu mereka suka mempelontoskan kepala mereka botak, tapi ada 2 rambut yang dikepang, atau 1 atau 2. Nah, Zulkarnain punya rambut yang dikepang. Kalau pakai topi, dia keluar seperti 2 tanduk. Zulkarnain, maka disebut Zulkarnain yang punya 2 tanduk. Beliaulah yang membangun benteng besar yang mengurung Ya'juj Ma'juj. Nah, mereka bangsa Asia yang punya perilaku kanibal, merusak. Nah, Ya'juj Ma'juj ini dibahas pula oleh Rasulullah sebagai satu dari 10 tanda besar kiamat yang akan diperangi nanti. Jadi setelah Dajjal mati, kaum muslimin dari Suriah akan masuk ke Palestina melalui Sinai. Di Tur Sinai, mereka kemalaman dan beristirahat di Masjid Tur Sinai. Nabi Isa sudah ada bersama kaum muslimin. Nah, malam itu beristirahat, Ya'juj Ma'juj keluar. Nabi Isa saja tidak mampu menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Nah, maka Nabi Isa dan kaum muslimin, Imam Mahdi ada di sana, sholat, beristirahat sampai sholat subuh. Selesai sholat subuh, mereka keluar. Nah, malam harinya sebelum sholat subuh itu, ketika mereka beristirahat, Ya'juj Ma'juj mengatakan, semua manusia di muka bumi yang kita sampai ke sana sudah mati. Di belahan lain ada. Berarti tinggal penduduk langit, versi mereka. Maka di antara mereka ada yang melomparkan tombak mereka ke langit, lalu tombak itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Maka kemudian Allah menurunkan hujan ulat. Ulat sebesar jari-jari kita, hujan menjadi mereka duduk masuk ke pundak mereka. Ada yang masuk ke dalam memakan isi kepala mereka, otak mereka, ada yang ke dalam memakan paru-paru mereka. Sehingga ketika subuh tiba, mereka sudah mati semua oleh ulat tadi. Nah, salah seorang dari umat Islam keluar, kata Nabi Isa, siapa di antara kalian yang mau memastikan kalau Ya'juj Ma'juj sudah tidak ada? Maka Rasulullah bersabda, seseorang yang siap mati syahid akan keluar. Aku saja. Ketika dia keluar, dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya'juj Ma'juj sudah selesai, kita menang, mati mereka semuanya. Allahu Akbar, keluarlah kalian. Nabi Isa dan kaum muslimin keluar. Ya'juj Ma'juj sudah tidak ada, mati semua, dimakan ular. Itulah fitnah yang terakhir. Setelah itu aman, sejahtera sampai umat Islam dicabutnya, orang beriman dicabut nyawanya, sampai kiamat terjadi. Prosesnya. Nah, ada yang menarik juga, hadis Rasul ini yang terakhir dari saya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah SAW.
Setelah sholat tahajud Rasulullah terbangun maksud saya. Setelah Qailulah Rasulullah tidur Qailulah menjelang sholat subuh. Tapi tidak terlelap. Di situ Allah memberikan wahyu pada Rasulullah. Rasulullah terbangun dengan wajah merah dan mata merah. Ini kesaksian Zainab binti Jahsy di Madinah. Rasulullah bersabda, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaanlah bagi bangsa Arab. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Yes. Sufyan mengatakan Rasulullah seperti ini mengalun. Jadi 3 kali. Jadi ini menjadi simbol Yahudi lah. 666. 666. 61, 62, 63. Dan ini simbol Kabalah. Nah, Zainab binti Jahsy bertanya, Rasulullah, anuhlika wa fina salihun? Apakah kami juga akan hancur sementara di tengah kami ada orang-orang soleh? Iya. Kita pun orang beriman, orang soleh pun akan mati terkena dahsyatnya kezaliman Ya'juj Ma'juj. Walaupun mereka orang soleh. Kenapa? Kapan ya itu terjadi? Idza kasalul hubas. Apabila keburukan merajalela di sekitar kita. Apabila Arab berubah menjadi jahiliyah kembali, saat itulah Arab akan menjadi korban Ya'juj Ma'juj. Hadis ini yang seolah-olah membukakan persepsi Syekh Imran Hussein. Oh iya. Itu dari situ menurut saya. Nah, begini logikanya begini. Siapa yang Rasul sebutkan bangsa Arab? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Bangsa Arab. Suriah bangsa Arab. Ya. Afghanistan bangsa Arab, Irak bangsa Arab. Bagaimana kondisi negara-negara? Hancur. Yaman negara Arab hancur. Siapa yang membantai mereka? Amerika dan Yahudi. Ya, itu analisa Syekh Imran Hussein. Nah di situ, dalam hal ini saya sepakat. Jadi kata saya tadi bisa dipandang dari sisi manapun. Itulah Islam. Nah, ini juga ada yang mengatakan kalau tembok Ya'juj Ma'juj itu katanya tembok di Cina. Iya. Betul. Gimana sih? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan kenapa saya katakan bisa jadi iya? Penelitian dari Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad itu adalah ada kemiripan antara tembok Cina, struktur konstruksi tembok Cina dengan piramida. Sehingga belum meyakini yang Zulkarnain ini jugalah yang membangun piramida dan dialah Fir'aun yang masuk Islam. Di dalam Al-Quran surat Ghafir ada ayat ke-26 mulai tizar. Wa qala rajulun alladhi yaktumu imanahu min ali Fir'aun. Dan seorang laki-laki berkata yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Itu siapa? Cuma satu. Zulkarnain. Fir'aun setelah tenggelamnya Ramses di zaman Nabi Musa. Zulkarnain ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah Nabi Musa wafat. Beliaulah bersama Nabi Khidir yang mencari sumur keabadian. Nabi Khidir bisa masuk menemukan, beliau tidak tersesat. Maka Nabi Khidir dikatakan masih hidup sampai sekarang. Setelah meminum dan mandi dengan air sumur keabadian. Nah, miripnya apa? Teknik pembangunan konstruksinya dan bahan-bahannya hampir mirip sama. Tidak menggunakan semen, tapi menggunakan cairan logam. Logam dicairkan, dicampur dengan tanah, disusun sedemikian rupa. Nah, kemiripan inilah yang membuat yakin kalau kalau tembok Cina itu adalah temboknya Ya'juj Ma'juj yang dibangun oleh Zulkarnain. Penelitian Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad. Kemungkinan itu, dan saya sepakat, logis banget dan ilmiah banget gitu. Oke. Berarti asal usulnya tuh dari Asia mana Pak Ustadz? Rasulullah SAW menyebutkan nanti akan menghancurkan bangsa Arab adalah bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek. Mereka memakai pakaian dari bulu, sandal mereka pun dari bulu. Suku Tatar, Mongolia, ini pernah menghancurkan umat Islam. Genghis Khan, Banyak yang bilang dulu. Nah, Bangsa Mongol. bangsa Mongol. Tapi nanti pun bangsa seperti itu. Tapi tidak seperti Mongol yang dulu. Lebih ini lagi. Apa kata Rasulullah SAW? La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan berperang dengan satu kaum. Sipit mata mereka, ya. Zuluduhum ahmar, merah kulit mereka. Zulfalunuk, wajah mereka, hidung mereka pesek. Ujum kal majari mutrokoh, wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa inilah yang akan diperangi kaum muslimin. Kemungkinan bangsa ini juga bisa menjadi bagian dari Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu penjelasannya. Berarti nanti kalau yang mengalahkan Ya'juj Ma'juj itu bukan Nabi Isa ya Pak Ustadz? Bukan Nabi Isa, bukan pula Imam Mahdi dan pasukan muslim. Saat itu pasukan kaum muslimin ada 3. Yaitu dari bumi Syam, Palestina, Suriah, dari Khurasan, kemungkinan Afghanistan dan sekitarnya, Taliban dan sekitarnya, dan juga dari timur, dari Asia.
Ada Indonesia, Malaysia, Brunei, itu khususnya Asia Tenggara. Itu pasukan terbaik yang nama mereka sudah tercatat di surga Firdaus. Itu sepertiga terakhir yang mereka akan mendapatkan kemenangan. Kan nanti umat Islam pasukannya akan menjadi tiga. Nah, bukan pula mereka. Betapapun Rasulullah menyebutkan mereka pasukan terbaik. Karena Yajuj Majuj ini artinya jatah untuk jihadnya para malaikat. Jihadnya para malaikat. Maka setelah tadi ada di antara Yajuj Majuj melemparkan tombak ke langit, jatuh berlumuran darah, artinya mereka ingin melawan malaikat. Maka malaikat yang menghukum mereka, Jibril menurunkan atas perintah Allah menurunkan hujan ulat sebagai azab bagi Yajuj Majuj. Ulat itulah yang memakan dan mematikan Yajuj Majuj. Luar biasa, jumlah mereka besar sekali. Jadi langsung Allah lah turun. Allah langsung yang turun tangan. Nah, ketika misalnya nanti umat yang akan mengalami turunnya Dajjal, Imam Mahdi gitu, yang dipersiapkan apa sih gitu Pak Ustadz? Yeah. Ketika kita mengalami zaman itu. Apa yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bekal. Ya, jadi kenapa diceritakan oleh Allah 14 abad yang lalu? Akal kita salah satu hikmahnya adalah melakukan pembekalan. Apa bekal yang harus dilakukan adalah bekal takwa. Bekal yang harus dikumpulkan bekal takwa. Ya, takwa di sini adalah takwa yang terintegrasi secara utuh dalam tindak tanduk kita. Yaitu ayutafal ayuso. Kita selalu mentaati perintah Allah. Maksudnya laksanakan perintah Allah, tinggalkan dosa, perbuatan maksiat. Yang kedua, ingat Allah setiap saat. Jangan pernah dilupakan. Akhirnya perbanyak zikir. Ketiga, pandai-pandailah mensyukuri apapun karunia Allah. Dan tidak kufur. Apa maksud syukur? Menggunakan karunia Allah di jalan ketaatan pada Allah. Allah beri kita usia kita habiskan untuk jalan ibadah. Upayakan ibadah. Jauhi maksiat. Kalau bisa jauhi maksiat, perbanyak taubat kepada Allah. Kemudian sedekahkan harta kalian di jalan Allah. Sudah jelas nih kita tahu arahnya perjuangan ke sana Palestina. Bantu Palestina dengan harta kita. Itu cara kita mengirim investasi akhirat kita. Karena membantu jihadnya Palestina sama dengan berjihad. Rasulullah bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kita bantu dengan harta kita, maka sama kita dengan kita berjihad. Maka ketika mereka dapat pahala surga, kita pun dapat. Mereka syahid, pahala syahid pun kita dapatkan. Karena mereka syahid dengan bantuan kita. Itulah kenapa kita harus bantu Palestina sekarang. Ini sedekah terbaik di akhir zaman. Gunakan harta kita jalan Allah. Kemudian penuhi masjid. Kenapa? Karena orang yang mereka khusyuk beribadah di masjid, kemungkinan besar mereka lah yang akan dipilih Allah menjadi pasukan Imam Mahdi, pasukan terbaik. Kedua, paling tidak, kalaupun bukan pasukan, mereka akan hidup dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena ahli masjid yang sudah pada hijrah ke masjid, itu akan terbebas dari fitnah Dajjal. Jadi intinya seperti ya kita beribadah aja ya. Banyak mendekatkan diri pada Allah. Penuhi masjid, kaji Quran, majelis ilmu hadiri. Siap. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Iya, siap. Dajjal KW itu ada nggak? Ada. Ada Dajjal KW. Rasulullah sebutkan begitu. Oh, disebutkan? Iya. Rasulullah sebutkan. Ya, yakhruju fi akhir zaman dajjalun. Akan keluar di akhir zaman dajjalun pakai waw nun, jamak mudzakkar salim. Lebih dari satu. Bahkan Rasul sebutkan jumlahnya. Hum qaribun min salatin. Mereka kira-kira berjumlah 30 orang. Kulluhum yaz'umuna annahum nabiyyun. Mereka semua mengklaim sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Wa minhum imra'atun. Dan salah satu dari mereka adalah perempuan. Sudah ada perempuan yang aku nabi. Lia Eden. Oh. Ya, jadi Dajjal KW ini 30 kurang lebih jumlah mereka. Dan mereka mengaku nabi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, seperti yang baru-baru ini nih, ngaku tinggalkan ajaran Islam yang dari Sumatera Barat, nah itu Dajjal palsu, Dajjal KW. Akar bermunculan seperti itu. Oke. Baik nih, makasih banget Pak Ustadz ya. Sama-sama Mas Fajar. Panjang banget nggak berasa. Luar biasa, iya. Luar biasa. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Fajar. Ya itu dia guys, akhir episode bersama Ustadz Rahmat Bakni ya. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari episode kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.